Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, thank you so much for coming, everyone. Let's start our lesson. So, good evening, everyone. Welcome back. Welcome to English class or grammar class with me, Indra Izupurnama, as your learning partner. So, I'm so happy that I'm currently meeting all of you. I mean, I do believe that all of you come from different or various background. So, yeah, maybe we can start today's class with introduction. So my name is Indra Yusupunama. You can call me Ka Indra. So currently I'm a teacher of grammar in Tutor Nomor 1. And I've been teaching here since in the beginning of the years. So today, before we start, because I do believe all of you come from various levels, starting from the basic one, or maybe you have a prior knowledge regarding to today's class. Jadi, let me combine with bahasa ya. Jadi teman-teman, selamat datang di kelas bahasa Inggris, khususnya grammar test, grammar class with me, Indra Yusupurnama as your learning partner. And ya, karena ada beberapa level ya, I do believe di teman-teman kan ada yang belajarnya dari zero and mungkin ada yang pengen ngedrill. Jadi I think kita akan ada ini dulu ya, ada diagnostic test dulu. Dan diagnostic test ini akan berpengaruh terhadap susunan kurikulum yang akan kita pelajari selama 20 upcoming meetings gitu kan, 20 pertemuan ke depan. Nah, langsung aja. Jadi karena ini juga akan ada satu materi yang akan kusampaikan di pertemuan kali ini. Jadi yang pertama kita akan ada diagnostic test dulu. As you see in your screen, sudah ada ini ya, sudah ada soal. Jadi ini adalah soal dari Duolingo test yang sempat saya screenshot. Dan teman-teman harus ngapain? Teman-teman di sini akan diminta untuk mengisi ya. Jadi teman-teman isi aja di chatbox. Di chatbox ngisi gapnya kira-kira ini diisi dengan kata apa aja. Jadi di sana sudah ada beberapa kata. Kayak misalkan ini, birds. Nah, pilihannya apakah off atau on atau or. Nah, untuk waktu pengerjaannya, teman-teman, kita spending untuk 5 menit aja ya. 5 menit untuk 9 pertanyaan. One, oke. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Jadi 9 pertanyaan dalam kurun waktu 5 menit. Jadi kalau misalkan teman-teman asking around, what is it for? Jadi ini akan menentukan teman-teman apakah kita mulai dari benar-benar basic, just like we learn about what is it? Well, let's say ada jenis-jenis kata benda atau misalkan word class, apakah word classnya harus keseluruhan atau setengahnya dulu, tapi diulang-ulang. Nah ini akan menentukan levelnya teman-teman. Tapi don't worry, bagi teman-teman yang udah levelnya misalkan udah let's say udah sempat belajar dan sempat tahu, kita akan menyesuaikan juga by in the middle of our program itu ada materi-materi tambahan yang pada akhirnya akan membantu teman-teman untuk menulis ya khususnya untuk enhance your writing skill. Oke, langsung aja. Aku set 5 menit, teman-teman. Jawabannya di DM aja ya. Because actually I'm preparing the worksheet, tapi tiba-tiba worksheetnya ini ya jadi lembar jawabannya nggak bisa diakses gitu. Jadi kita manual aja. Tolong teman-teman dalam waktu 5 menit isi gap yang ada di sini ya. Gitu. Oke, any question for today diagnostic test? Hello? Any question, everyone? Check. Okay. Is it obvious? Yeah. If there is no more question, please fill the gap dan tolong jawabannya ya. Oke, Kak Denny udah ya. Oke, Kak Denny udah. Sambil ku catat ya teman-teman ya. 5 minutes. Oke. Di chatbox Kak Aprilia di chatbox ya. Tadi udah ada, aku udah nyiapin worksheet, tapi ternyata worksheetnya sorry tiba-tiba cannot be accessed di Word wall.
Jadinya di chat box aja. Mau everyone ataupun di DM boleh. Kayak kalian ini udah di DM ya. Oke, thank you so much. Ya, bagi teman-teman yang baru datang, welcome to Grammar Class. Dan untuk awal-awalnya kita akan ada diagnostic test untuk menentukan susunan kurikulum ke depannya. Jadi teman-teman hanya isi ini aja, fill the gap, balik lagi yang ini ya. Soalnya dari Duolingo test dan kirim jawabannya di chat box. Disekaligusin aja ya, Kak. Jadi sekaligusin aja jawabannya supaya aku bisa langsung correct nih. Jadi nanti aku bisa ngitung karena langsung aku copyin ke sheet khusus ya. Jadi nggak usah satu-satu, langsung aja misalkan satu apa on off dua apa gitu loh. Ya, baru kali ini yang udah ya. Oh, sorry. Oke. Nah, baru Kak Denny dan Kak Billy. Iya, kayak gitu Kak Aprilia, that's right. Tinggal yang selanjutnya ya. Oke, Kak Ali udah. That's okay Kak. Yuk, yang lainnya we have Kak Anastasia, Kak Febri, Kak Lestari, Kak Yahya, Kak Ray, Kak Naomi, Kak Marcelinus, Kak Givani tadi udah ya, Kak Dwi. Yuk, 2 minutes left. Oke, thank you so much Kak Dwi. Ya, that's okay. Di DM juga gak apa-apa. Kak, karena nanti akan di spill jawaban yang betulnya dan akan kucatat nanti in the end. We gonna count the result. I mean, whether we should what is it? We should categorize as the basic one or the intermediate one. Okay, sip, thank you. A minute left. Thank you. Okay. Oke, time's up. Thank you so much yang udah jawab. Nanti akan kukalkulasikan. Teman-teman, kita akan bahas dulu dari diagnostic testnya. First, ini yang birds ini off ya. Oke, birds off. Yang kedua, different types. It should be types. Yang ketiga, leave. The next one we have freezing. Okay, the next one we have environment. And we have and. The next one we have can. And we have in. The last one we have this one.
So how? Yeah, wait. I think it should be. Hold a second, everyone. Wait, hold a second. Okay, sorry for the distraction. Yes, gak apa-apa Kak Lestari. It's okay. Jadi ini tadi balik lagi ya. Tadi aku hapus. So sorry, there's a bit distraction. Di sampai mana tadi itu ya? Di sini ya. And ini of different types can live in a freezing cold environments and others ini can live in sama ini desert ya. Okay, sorry, it should be E or T. S, not double S. So, let me check. Yeah, that's okay, Kak Yahya and Kalastari. Wait, most of you, iya, oke, udah pada bener ya. Berarti di sini nanti akan kukalkulasiin mana aja yang emang nanti akan menentukan kurikulum ke depannya. Thank you so much. We're gonna discuss this one, hanya ngejelasin answer key-nya aja ya, ini untuk diagnostic test. Oke, for today's material, jadi teman-teman meskipun nanti ini udah ada yang starting from the basic one or the intermediate one, ya namanya belajar word class itu penting. Kenapa? Karena both in sentence writing or in grammar test selalu ada word class dan selalu diawali dengan gimana sih penempatan noun, gimana sih penempatan adjective and verb and so on sebelum kita menyusun sebuah idea. That's why our first material is about word class. Oke. Dan apa yang akan kita bahas kali ini adalah jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, dan penjelasannya. Oke, karena kalau definisinya udah jelas, noun adalah kata benda dan yang lainnya. Oke, ready for that? Kita mulai dulu dengan yang paling penting. Jadi, yang pertama-tama, teman, we have a open word class. Jadi, what is open word class? Open word class adalah jenis kata yang memang jadi root atau jadi akar sebuah idea. We have nouns, verbs, adjectives, sama adverbs. Jadi basically ada 7 word classes. Ada noun, verbs, adjectives, adverbs. Lalu yang kelimanya pronoun, keenamnya conjunction, ketujuhnya preposition. Gitu. Jadi open word class sendiri tadi adalah jenis kata yang jadi akarnya, dan 4 kata ini bisa teman-teman otak-atik dalam bentuk imbuhan. Misal, I give you the example. Dari kata verb, we have deep, deepen, deepen ya. Lalu dijadiin noun, jadi depth, dijadiin adjective, jadi deep, dijadiin adverb, jadi deeply. Nah, ciri dari open word classes itu bisa diotak-atik katanya, bisa diganti asalkan nemu kata asalnya, kayak the root wordnya. Itu ada depth, deepen, deep, and deeply. Ya, terus bedanya apa, Kak? Oke, belum ya. Kita akan jelasin di next slide. Yang pertama kita akan ngomongin noun. Oke. Jadi ciri noun itu sebetulnya kan kata benda yang jadi akar noun phrase. Dan noun phrase sendiri adalah kumpulan kata yang terdiri dari at least adjective dengan noun. Nah, jadi ini juga teman-teman ciri dari noun apabila teman-teman bertemu dengan huruf articles just like a, the, or an, lalu ada other determiners just like numbers, sudah dipastikan sesudahnya kalau nggak noun, langsung noun, pasti ada adjective dan ujung-ujungnya noun lagi. Gitu ya. Jadi ini kita langsung ngomongin posisi ini. So, nouns can be marked by articles just like a, the, or an, atau other determiners such as numbers. Oke. Nah, contohnya nih, kayak gini. Blank 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 farmer went to town. Berarti ini kita bisa masukin a, bisa masukin the,
atau bisa masukin two atau such a number is like two, three or more. Two farmers went to town. Gitu ya. Oke, itu posisi kata benda. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang selanjutnya, girls just want to have fun. Nah, kata benda juga ini punya bentuk ya, dilihat dari kuantitinya. Ada singular, ada plural. Ya, mungkin teman-teman udah ada yang tahu terkait singular sama plural di English. Karena aturan jamak sama tunggal di beberapa bahasa itu kan beda-beda ya. Let's say kalau misalkan in Arabic, jamak itu lebih dari dua. But in English, so we call it plural if the quantity is more than one. Nah, salah satu cirinya bisa tambahin s nih kayak di sini. Girls just want to have fun. Oke. Jadi sekali lagi noun test kalau kita wrap up kata benda ini dia bisa bentuknya singular, bisa bentuknya plural yang tidak dimiliki oleh kata sifat maupun kata keterangan. Tapi kalau adverb ada, nanti akan kita hubungkan dalam subject verb agreement. Yang lain, my stupid dad smokes pot. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi, kata benda itu bisa disandingkan dengan kata sifat. Dan ini ngebentuk noun praise. It's like this one. My stupid dad smokes pot. Jadi ini juga kita spill langsung ke adjective ya. Jadi adjective sendiri adalah kata sifat yang langsung menyifati kata benda. So if you want to explain in a detail about a noun, so you have to put adjectives before the noun. Gitu ya. Contohnya yang ini, my stupid dad smokes pot. Kalau kita lihat di sini di kalimat pertama sama kalimat kedua, kita sama sekali tidak menemukan kata sifat kan? Karena kata bendanya cuma satu, nggak begitu detail. Just like this one. Farmer, girls. Tapi di kalimat yang kedua, nah ini dad ini disifati, dijelaskan sama my dan stupid. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan nanti di sesi question and answer. Oke. Ngomongin tadi kata benda, kalau kita wrap up lagi ya, kata benda sekali lagi dia ada sesudah kata sifat dan article, kemudian bisa juga disandingkan dengan numbers. Dan kalau kita lihat dari posisinya, noun ini pertama sebagai subjek. Kayak ini, girls just want to have fun. Girls-nya adalah noun, this is the subject. Just want is the verb. Oke, ini verbnya sampai sini ya. Oke, this is the verbnya sampai sini. Just want to have fun. My stupid dad smokes pot. Ini berarti subject dan noun-nya ada di sini. So we have smokes, we have the object right here. Berarti kalau kita simpulkan, sekali lagi, noun posisinya pertama yang harus teman-teman ingat adalah yang namanya subjek itu selalu diisi dengan kata benda. Begitu pula dengan objek. Gimana kalau misalkan, Kak, aku pernah lihat atau pernah baca, misalkan kayak gini, singing is my passion. Loh, bukannya singing itu adalah kata kerja ya? Kok bisa kata kerja adalah bisa jadi subjek? Iya, ini bisa. Karena kata kerjanya sendiri, dia sudah mengalami perubahan penambahan ing yang posisinya dia udah jadi gerund. Gerund sendiri adalah kata kerja yang dinominakan. Gitu. Ini akan ada bahasan khususnya teman-teman ya. Kita fokus dulu ke kata benda. Di kata benda, posisinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai akhir dari frasa ataupun kalimat. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kata benda. So we're gonna go on to the types of noun. Ada empat jenis kata benda. Yang pertama ada abstract noun. Bisa dilihat dari wujudnya ya, the substance, which is visible or touchable or not. Kemudian yang kedua dilihat dari kuantitinya, countable or non-countable. Yang ketiga ada case khusus, collective noun. Yang keempat, dilihat dari common atau enggaknya. Gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Pertama, dari what is abstract noun? Abstract noun adalah jenis kata benda yang ini invisible gitu.
Invincible. Jadi nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dirasakan juga. Dan biasanya abstract noun bisa diikuti dengan imbuhan. Bisa kayak tadi tuh case-nya yang depth yang di awal-awal itu adalah abstract noun. Tuh, contohnya ada friend dari kata friend, lalu tambahin li jadi adjektif, tambahin ness jadi noun lagi. Ini juga kita dikit-dikit masukin affixes ya atau imbuhan. Jadi salah satu ciri dari kata benda itu kalau misalkan ada imbuhan ness di akhir. Oke, yang pertama ada friendliness. Mungkin teman-teman ada yang tahu boleh drop di chat box. Selain kata friendliness, kira-kira kata apa lagi yang akhirannya ness? Coba teman-teman drop di chat box ya. Oke, ada friendliness tuh. Ada apa lagi? Anybody knows? Silahkan yang tahu drop di chat box. Selain friendliness, ada kata apa? Oke, what do we have? Forgiveness, betul. Happiness, oke. Cleanliness, oke. Readiness, oke. Ada kata apa lagi, teman-teman? Yuk, baru 4. Sadness, sip, betul. Anything else? Yes, oke. I think that's enough for 5. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan yang akhirannya hood juga sama ya. Oke, hood. Jadi yang akhirannya hood, ini juga imbuhan yang menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata benda. Contohnya ada childhood. Oke, yang teman-teman tahu selain childhood ada apa lagi? Silahkan drop di chat box. Selain kata childhood ada apa lagi? Brotherhood, yes, that's right. Apa lagi? Neighborhood, that's right. Oke, sip. Brotherhood, neighborhood. Oke, livelihood. Is that a real English word? Oke, ya ada 2 ya, ada neighborhood dan brotherhood. Sip. Lanjut lagi, yang ketiga yang akhirannya iti. Yang akhirannya iti ini termasuk kata benda juga, which is abstract noun. Unite jadi unity, to castity. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita akan fokus dulu ke sini ya, ke generalnya aja dulu. Jadi friendliness, childhood, castity ini adalah salah 3 dari abstract noun. Jadi sekali lagi, abstract noun adalah jenis kata benda yang invincible, kemudian untouchable, dan bisa ditambahin dengan imbuhan. Karena nggak semuanya kata benda itu bisa diikuti sama imbuhan. Contohnya kayak laptop. Laptop. Ini nggak bisa kita tambah dijadiin kata kerja, misalkan laptopize. Nah, nggak bisa. Jadi nggak semuanya kata benda, khususnya yang concrete noun ya. Yang concrete noun, we cannot change the word, the type of word becomes verb, becomes adjective, and so on. Karena lumrahnya, abstract noun yang bisa diotak-atik imbuhannya. Nah, cuman kayak ada beberapa kayak macam book nih. Book jadi booking ya. Nah, cuman kan maknanya berbeda, katanya sama tapi maknanya berbeda. Booking ini kan lebih ke reservasi ya. Makanya ini bisa diotak-atik book, kata benda, booking, booked, jadi kata kerja. Tapi nggak bisa jadiin kata sifat. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke concrete noun, tipe kedua. Masih tipe yang pertama ya, tapi jenisnya berbeda. Jadi kalau concrete noun adalah jenis kata benda yang itu nggak bisa ditambahin imbuhan, hanya beberapa saja ya, kayak motherhood gitu kan. Kalau dog nggak bisa ditambahin kayak dogness, enggak, dogly, enggak. Gitu, sama hanya kayak tree. Itu nggak bisa ditambahin kayak treeness, treehood, trees. Jadi kalau misalkan dalam bentuk plural ya, trees, itu baru benar. Oke. Itu jadi we have dari pertama dari sisi substance-nya, we have abstract and concrete. Lalu yang kedua, we have countable and non-countable. Oke, apa itu countable noun? Jadi countable noun ini adalah jenis kata benda yang bisa dihitung. Dalam artian kita bisa tambahin kita bisa tambahin tadi article, kita bisa tambahin determiners sebelum kata bendanya. Misal, 2 books, 3 books, a book. Nah, gitu ya teman-teman ya.
Jadi ini countable ini bisa ditambahin kata benda. Tapi kalau uncountable ini kita tidak bisa nambahin kata benda, kita tidak nambahin bilangan sebelumnya. Oke, untuk materi detailnya mungkin kita akan pindah ke sini, teman-teman. Karena countable sama uncountable juga salah satu materi yang really important and necessary to be to be understood. Jadi untuk countable itu kan tadi bisa dihitung. Nah, yang bisa dihitung berarti punya pola pluralnya. Kayak one apple, two apples, three apples. Tapi kalau uncountable, ini kata benda yang nggak bisa dihitung, which is kita nggak bisa nambahin number before it. Berarti nggak punya pola pluralnya. Contohnya, butter, meat, chocolate. Itu. Kalau misalkan kita pakai logika sederhana, kayak how to differentiate, karena um, materi countable sama uncountable kayak yang gampang. Tapi ada beberapa kategori yang out of expectation. Ini harusnya countable loh, toh kok kenapa jadi uncountable gitu lah. Ya teman-teman. Jadi nggak semuanya countable sama uncountable. Countable nggak semuanya yang akhirnya S itu adalah countable. Misal kayak gini. I'll show you a whiteboard. Menurut teman-teman, kata ini countable atau uncountable ya? Okay, what do you think about this word? Countable atau uncountable? Coba drop di chat box. What do you think about this word? Yep, yep. Oke, 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 oke. Ya, betul ya. It's uncountable. Meskipun akhirannya S ya. Jadi kan bukannya tadi dijelasin ya kalau misalkan countable itu ada pola pluralnya sedangkan uncount enggak. Di slide sebelumnya dijelaskan kalau noun itu bentuk pluralnya salah satu cirinya ada S-nya. Tapi kok P6 enggak termasuk uncountable, padahal ada S-nya di akhirnya. Yang itu adalah kategori yang masuk ke kalau misalkan subjek atau pelajaran, meskipun ada huruf S-nya, itu dikategorikan sebagai uncountable. Oke, jadi itu ya kita wrap up dulu. Countable kata benda yang bisa dihitung, kita bisa tambahin article, sama an. Tapi kalau uncountable nggak bisa dihitung, kita nggak bisa tambahin article maupun numbers. Namun ada juga beberapa kata benda yang bisa both. Katanya sama, tapi kategorinya bisa countable atau bisa uncountable. Ada kata apa aja? Yang pertama ada here. Maknanya beda ya. This is the example. So, kalau misalkan a hair in my soap, there is a hair in my soap, ini berarti refers ke sehelai rambut. But if you want to say hair in uncountable noun, berarti refers ke rambut secara keseluruhan. This is the example. Sandra has black and long hair. Sandra has black and long hair, sedangkan kalau ini there is a hair in my soap, berarti konteksnya ini adalah sehelai rambut yang bisa dihitung ya. Tapi kalau misalkan long hair ini kita nggak bisa ngitung kan, ada berapa helai. That's why ini uncountable now. Bisa both. Lalu yang kedua, chicken. A chicken escaped from the hen house. Berarti kalau misalkan konteks kalimat yang kedua, ini refers ke seekor ayam, berarti ke living things ya, kabur dari hen house. Tapi kalau misalkan chicken untuk uncountable, artinya bukan seekor ayamnya, tapi ke menu makanannya. Itu, bukan non-living things. Tuh, lanjut. Yang ketiga ada kata work. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu kata favorite works, berarti ini bukan kerja, tapi karya. Ini bisa dihitung ya, karya. My favorite works of art are from China. Tapi kalau misalkan it takes work to prepare a meal, berarti work-nya itu lebih ke effort. Ya, lebih ke effort, lebih ke kayak usahanya. Ini karya, ini usaha. Jadi that's why katanya sama, kategorinya beda, tapi penggunaannya berbeda. Ya, penggunaan maknanya. Oke.
Itu countable sama uncountable. Kita lanjut lagi. Masih countable sama uncountable. Nah, coba teman-teman ini bisa nanti bisa di recall lagi melalui videonya ataupun boleh teman-teman memorize juga boleh. Karena ya dalam soal grammar test ataupun misalkan teman-teman nanti if you want to start writing or speaking, especially particularly for formal speaking, you have to pay attention carefully which noun you should apply. Okay, you want to convey. Jangan sampai penggunaan kata bendanya salah. Countable jadi uncount, uncount jadi countable gitu. Ada kategori apa aja? Oke, let's see right here first. Yang tadi ya, kita refer ke jenis kata benda yang awal-awal. Well, abstract noun itu selalu uncountable noun. Chance, energy, honesty, love, dan lain-lainnya. That's the first. Lalu yang kedua, ada activities. Kita nggak bisa nambahin what is it atau misalkan numbers before these words. Basketball, dancing, singing, tennis. The third ada disease. Di disease ada AIDS, cancer, pokoknya semua jenis penyakit itu selalu tidak bisa dihitung. Oke, uncountable noun. Foods ada beef, ada bread, fish, fruit, meat, semuanya nggak bisa dihitung. Lalu semua jenis natural resources, mau yang gasesnya, mau yang liquidsnya, mau yang solidnya, semua unsur alam nggak bisa dihitung ya. Air, lalu water, lalu gold, ini nggak bisa dihitung juga. Lalu the natural phenomena, the example is electricity, heat, rain, thunder, ini nggak bisa dihitung. Oke, kita lanjut lagi. Lalu occupations, pekerjaan, nggak bisa dihitung juga. Ini bukan jenis pekerjaannya, tapi lebih ke job description-nya. Semacam dentistry, nursing, teaching, nggak bisa dihitung. Lalu ada particles. Particles ini butiran-butiran ya. Macam dust, pepper, salt, sand, sugar. Nggak bisa dihitung juga. Lalu yang tadi tuh, yang physics. Ini masuk kategori yang ini ya, subjects. Ini subjects nggak bisa dihitung. Chinese, English, physics, science. Lalu ada jenis kata yang lain. Equipment, furniture, money, dan news. Ini semuanya nggak bisa dihitung. Oke, karena ini terlalu padat, kita akan coba konsep check dulu teman-teman ya. So, I'll write some sentences right here. Lalu teman-teman hanya sebutin true atau false aja ya. So, we'll have concept check right here. First, oke. Coba teman-teman drop di chat box. Yang pertama, is it true or false? Silahkan drop di chat box. Kalimatnya benar atau salah. Oke, we have two choices. Oke, ya ada yang jawab true, ada yang jawab false. Oke, Kak Yahya langsung tiga-tiganya ya. Oke, sorry yang ketiga teman-teman is atau are ya. Jadi 50-50, nggak true sama false. Oke, ya. Nah, ada Kak Lestari false, Kak Yahya true, Kak Kak Chandra false, Kak Anastasia true. Oke. Oke, kita akan sekaligus kita kenalan ya.
Let me call who is it here. Kalastari. Kalastari, can you open your microphone, please? Yes, Okay. Hi there. So, what do you do? Oh, sorry. How are you doing? I'm fine today. Okay. So, what do you do? I'm a housewife Okay, that's clear. Good to see you. Could you tell us why you choose, what is it, false? because the coffee is, in my opinion, the coffee is uncountable because when the uncountable is more than one, you should to use the some, look like in my opinion, the right word is we must carry 2 cup of coffee for today class. Okay. Thank you so much, Kalastari, for the answer. Okay, good to see you. Then, sip. Thank you so much for Kalastari. Okay. And then we go on the one who choose true right here. Oke, karena yang baru banget ada Kak Febri. Kak Febri, oke, Kak Febri, would you mind opening your microphone, please? Okay. Okay, hi there, Kak Febri. It's good to see you. Where are you from? Actually, I'm from Bandung, and Okay. now I'm in Bontang. Oh, okay. We have the same hometown. Okay, why do you think it's true, Kak? Because I think coffee is like a 2 cup of coffee, but it is a simple word for cup of coffee, and then just write as coffee, and then I think it's a countable noun. Okay, it's a countable noun. Okay, thank you for both Kak Lestari and Kak Febri. Okay, it's good to see you. Nah, teman-teman, jadi dari penjelasan dari keduanya sebenarnya sama-sama menunjukkan adanya cups ya. Adanya cups di sini. Jadi ini kan harusnya tadi dua-duanya sepakat, both Kak Febri and Kak Lestari told us that ini sama hanya kayak ada 2 cups of. Dan ini jawaban yang benar. Well, I mean, yang dihitungnya adalah bukan coffee-nya, tapi cup-nya. Because coffee is uncountable noun. Okay, let's recall to the previous one. Jadi yang namanya liquid itu selalu uncountable noun. Coffee, milk, tea, water, semuanya adalah uncountable noun. Berarti ini adalah kalimat yang salah. Okay, it is incorrect, teman-teman. Yeah, because of that reason, because coffee is belong to liquid and every liquid is uncountable noun. Terus gimana caranya ngitung uncountable noun? Berarti kita harus masukin quantifiers. Kayak ini nih. We put cups and we count for the cups, not for the coffees. Gitu ya. Oke, berarti yang masih jawab true, ya teman-teman boleh ini lagi, boleh recall lagi. You can make sure teman-teman boleh recall lagi, kemudian review lagi, recall back lagi, or you watch the video after this. Atau teman-teman bisa langsung japri aja ke aku ya, after we've just finished the class. Lalu yang kedua, is it true or false? I have 3 money in my pocket. Silakan teman-teman drop di chat box. Oke, yang udah oke, let's see. Di sini udah ada beberapa yang jawab ya. Yang udah satu paket nih. Oke, let's see. Di sini ada Kak Ray. Alright, yang lainnya, we're waiting for your response, please. Okay, we have Kak Aprilia. Oke. Mhm. Ya, kayak jawabannya sama ya, false ya dah. Akan ku pick one of you. Let's see, Kak Aprilia, halo. Hello, Okay, good to see you. So, how are you doing? I'm fine, thank Yeah. you. Hey, where are you from, by the way? I'm from Tangerang. Oh, okay, cool. So, why do you think the sentence is incorrect? Kalau menurut pendapat aku sih, maksudnya aku juga nggak begitu paham banget, cuma I have three, ini mungkin harus ada apa ya, keterangan ininya kali ya, jenis uangnya gitu, Mas Indra. Hmm, Ya nggak sih? kayak gimana, Kak?
Kayak misalkan I have $3 in my pocket gitu. That's right. Okay, that's cool. Thank you so much, Kak, for the explanation. Betul banget ya. Jadi apa yang dijelasin sama Kak Aprilia tadi, sebenarnya kan kalau kita convert ke Indonesian one gitu kan, uang itu bisa dihitung loh, Kak, gitu kan. Makanya ada 70.000, 80.000. Tapi kan bukan uang yang dihitung, tapi satuannya. So we can say, I have $3 in my pocket. Oke, itu kan dolarnya yang dihitung, bucks-nya yang dihitung, tapi bukan money-nya. Karena money is uncountable now. Cool. Lalu yang ketiga, being loneliness. Nah, teman-teman ini is atau are. Oke, silakan drop di chat box. The last one. Oke, kalau Stari udah. Yang lainnya, yuk. Is it is or are? Oke. Please, yang lainnya. Oke, baru 3 participants. Oke, yaudah deh. Is Kak Anastasia around? Would you mind opening your microphone, please? Yes, Okay, you there? Good to see you. How are you doing? fine, thank you. Okay, what do you do, Kak Anastasia? Uh, I'm a college student. Okay, that's cool. Where do you go? Where do you go to school? Huh? Where do you go to school? I mean, yeah, the name of your school or your university. Indra Prasta PGRI. Oh, okay. We have the same, what is it? Same university. I was there for Oh, 2 or 3 years. Okay, so why do you think the answer is not are? Karena loneliness itu kata kata benda, Mhm. ya nggak sih? Aku nggak Yes, begitu. betul. Loneliness adalah Kayaknya gitu. only noun. Karena kan tadi ada abstract, ada uncountable, ada uncountable. Dia, aku nggak tahu. Oh, Maaf. okay. Thank you so much, Kak Anastasia. Okay, thank you Kak Anastasia for the explanation. Ya betul ini adalah kata benda, tapi ini masuknya kategori abstract noun kan. Di mana abstract noun itu always uncountable noun. Dan uncountable noun nggak punya pola plural. Kalau ini kan R ini menunjukkan kalau misalkan loneliness sendiri itu plural ya. That's why jawabannya harus is. Even though ini ada S di akhir. Gitu. Jadi ini juga sekaligus emphasize atau menekankan bahwa akhiran S enggak selalu plural. Oke. Ngomong-ngomong tadi ngomongin quantifier, teman-teman kita akan lanjut lagi. Jadi, gimana sih caranya untuk ngukur kalau misalkan kata bendanya itu adalah uncountable noun. Nah, salah satunya menggunakan quantifiers. Sebelum itu, kita akan differentiate dulu perbedaan antara countable sama uncountable, khususnya di determinernya. Pertama, apa itu determiner? Determiner itu sama hanya quantifier atau pembilang lah ya. Kayak tadi tuh, quantifiersnya coffee, kita bisa pakai cup nih. Cupnya yang dihitung. Tapi kalau bukan kata benda, ada beberapa kata ganti, articles or some quantifiers yang bisa kita apply before the noun. Pertama, ada untuk singular. Kalau singular hanya digunakan untuk countable noun. We have a sama an. Okay, an for a word which is preceded by a vocal sound a i u e o, a vowel sound. Tapi kalau misalkan itu yang consonant sound, it's like non a i u e o. Okay, another one kalau misalkan kita mau kalimat negatif kalau untuk both countable sama uncountable noun, kita pakai any. Positifnya, kita pakai some. This is the example. Kalau teman-teman mau bilang, we need some apples, tapi apple-nya nggak tahu butuh berapa. Kita bisa pakai some. Okay. Some juga bisa digunakan untuk uncountable noun. We need some milk. We need some water. We need some butter. But if you want to make a negative sentence, kita nggak pakai some, tapi pakai any. Just like interrogative sentence. We don't need
any tomatoes, we don't need any rice, we don't need any sugar. Atau kalau misalkan jadi interrogative jadinya, do we need a tomato? Do we need any tomatoes? Or do we need any sugar? Itu ya. Kita wrap up. An hanya digunakan untuk countable, some untuk positif, both countable sama uncountable, any untuk negatif, both countable and uncountable. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Alright. Yes, that's right, Kak. It's a mandatory. Because cuman kalau misalkan Kak, aku kalau dalam speaking ya sama bule, misalkan mungkin teman-teman di sini ada yang udah having experience working with Australian or even American. Aku nggak pernah kok dipermasalahin kayak gini. Yes, that's right. If you are involved into a casual conversation, grammar is not necessary because this will be applied in the formal writing or formal test, is like IELTS speaking or IELTS writing. Kepakainya di sana. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman malah jadi grammar jadi malah bikin aku gak confidence nih ketika ngomong, karena when you're involved in a casual conversation, the matter is the point of what you're talking about. Okay, that's matter, that's necessary, that's important. Jadi yang penting tuh you understand what you're talking about and your speaking partner understand what are you talking about too. Gitu. Jadi it's a mandatory in term of grammar matter. Gitu ya Kak ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, tadi ini udah. Nah, sampai sini ya Kak ya. I think ini materinya memang kuset untuk agak padatnya. Karena supaya ngejar yang emang prior knowledge-nya nol banget sama yang udah upper level gitu. Lalu yang kedua, gimana caranya untuk nanyain kayak tadi kan udah ada aturan yang one countable and another one is uncountable. Kalau nanyain berapa banyak kayak gimana Kak? Sama atau enggak? Of course, those are different. The difference only on how many and how much. Kita itu how much water? I drink a lot of water. How much water do you need? How much water do you drink? Jadi kalau misalkan much itu untuk countable, tapi kalau many untuk countable. So like how many books do you read in a day? How many times? Ngomongin time juga nih. Oke. Kita discuss ya di sini sebelum ke sesi question and answer. Sebelum pada akhirnya kita akan langsung ke quiz. Menurut teman-teman, yang tadi how much time atau how many time? Menurut teman-teman ini kalimatnya benar atau salah? Ini pasti familiar ya. How much time atau how many time? Menurut teman-teman pakai much atau pakai many? Nggak ngomongin konteks dulu ya. Ini pakai how much, pakai many nih. Menurut teman-teman gimana? Coba. Oke, Kak Aprilia, Kak Raimunda. Oke, we need another participants. Oke, Kak Lestari much. Alright. Okay, one more. Kayaknya dari tadi aku belum lihat Kak Naomi deh. Ada Kak Naomi? Hello? Is Kak Naomi around? Hi there. Hi. Okay, it's good to see you. What do you think about this one? Ini how much atau how many, Kak? I think how much? Why? Is it a blind guess? Yeah, I think. Okay. Thank you so much for the answer. Teman-teman, jawabannya it can be both. Jadi, time itu termasuk jenis kata yang bisa dua-duanya, sama hanya kayak here, sama hanya kayak chicken, sama hanya kayak tadi satu lagi work ya. Tergantung konteksnya. Karena kan tadi aku bilang belum ngomongin konteks nih. Ini dua-duanya bisa dipakai atau enggak. Teman-teman jawabnya much ya.
Mungkin ada beberapa juga yang mungkin yang karena many-nya nggak pakai S gitu kan. Ini bisa dua-duanya. Perbedaannya di mana? Kalau how much time ini it should require what is a specific time. I mean the answer should be a specific time. Just like how much time berarti it takes 2 hours. Contohnya ya, it takes 2 hours. The example, how much time you need from your office to your house? It takes 2 hours. Ngomongin durasinya lah ya. But how many time? Ini lebih ke frequency. How many times? How many times you um, you take a shower? Pakai do you ya. How many times do you take a shower in a day? In a day. So the answer should be 3 times. Jadi time can be both. Much bisa many, dan konteksnya berbeda. Kalau time itu untuk duration, much time. Tapi kalau many untuk frequency. Okay, before we go on to the exercise, teman-temanku open. Okay. Ya, betul. Harus how many times, that's right. Ya. Oke. Ya, how long juga bisa Kak Billy ya. How long juga bisa. How long? Oke, how long does it take? Itu ya, itu juga bisa. Di time itu bisa dua-duanya ya. Oke, any question teman-teman? Aku open buat 3 pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke exercise khususnya untuk countable sama uncountable noun dulu ya. Oke, silahkan teman-teman drop di chat box. Yuk. Is there any question? Atau ada yang mau di make sure atau misalkan ada yang mau di repeat boleh. Ya, how many times Kak Aprilia tadi ya? How many times? Yuk. Oke, kalau nggak ada, teman-teman kita akan quiz ya. We'll have a quiz. Ini juga sama juga akan mempengaruhi urutan materi juga ya. Hold a second, I will prepare the material. Okay. So we're using quizzes for the assessment. Oke, untuk passing grade di quiz kali ini adalah 80%. Kalau misalkan below 80% akan ku categorize sebagai nanti settingnya adalah untuk basic one. Tapi akan ada beberapa materi tambahan refers ke sentence writing. Okay, hold a second, so I'm preparing the link. Nah, teman-teman silakan drop access the following link, please. Oke, kita udah ada Kak Aprilia, Kak Chandra, Kak Lestari, Kak Raimunda, Kak Billy. Oke, Kak Febri. We're waiting for another 9 participants. Okay.
Yeah, 9. Waiting for another 5. Kak Ali belum masuk ya. Kak Ali, Kak Nila, Kak Yahya. Sorry, Kak Indra. Ya. Your quiz is not open in my laptop. Oh, okay. Gimana? That's okay. So I will share later. That's okay, Kanila. I think it's not necessary for you since you already learned it for many times, right? Oke, yang lainnya tunggu ya. Oke. Wait. Is there any issue, Kak Kak Nila? Yes, I have issue. I try to open in my phone. Oh, oke. Yuk, Kak Naomi. Alright. Yaudah, aku mulai aja teman-teman ya. Yang lainnya bisa nyusul. There are only 10 questions. Okay. Remember the rules of some, any, much, and many. Okay.
Okay, that's good result, teman-teman. What I see from the accuracy is above 80%. So it shows that teman-teman prior knowledge-nya udah cukup bagus. Berarti kita akan combine dengan materi-materi macam noun phrase dan noun clause. Gitu. Jadi because time is passing, I think bagi teman-teman yang memang belum beresin aja dulu. Dan bagi teman-teman yang ada masih you just want to make sure, just want to ask me personally regarding to today's lesson, boleh teman-teman chat aku aja. So you can see in the group my name Indra Yusuf Purnama, then you can chat me personally, teman-teman. Dan aku juga selalu open bagi teman-teman yang mau nanya selain materi noun hari ini. Boleh teman-teman langsung japri aja. Okay. Thank you so much for your nice attention and participation for today's class. I'm so happy to see you today. Hopefully that you can be consistent in our classes. Thank you so much and see you, teman-teman. Okay, thank you. Okay, thank you. My pleasure, Kak Raimunda, Kak Billy. Okay, Kak Aprilia. Thank you. Have a good day. Oke, Kak Anastasia, Kak Denny. Oke, Kak Givani. Oke, Kak Naomi. Di-share ya, Kak Febri ya. Jadi nanti ada Google Classroom, Google Drive. Itu sama halnya, sama kayak materinya juga akan di-share. Don't worry, I will inform you tomorrow morning.